Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putriola dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Pada hari ini akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah manajemen data dengan materi tentang penggunaan aplikasi Epidata dan aplikasi SPSS, di mana aplikasi Epidata digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap berbagai bentuk data penelitian. Aplikasi SPSS adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat analisis statistika. Aplikasi Epidata sudah diinstal ke dalam komputer kita terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membuka aplikasi Epidata dengan cara mengklik ikon Epidata, double klik ikon Epidata. Selanjutnya kita klik menu Define Data. Di Define Data ada dua pilihan, New Case File dan Open Case File. New Case File untuk membuka file baru, kalau yang Open Case File untuk membuka file yang sudah tersimpan. Kita pilih New Case File untuk membuka lembaran kerja baru. Karena kuesioner telah disediakan, maka kita tinggal mengcopy kuesioner ke lembar kerja. Selanjutnya pembuatan field name dengan syarat yang pertama maksimum 8 karakter, kemudian diapit dengan kurung kurawal, tidak boleh ada spasi dan tidak boleh ada field name yang sama. Pembuatan kurung kurawal, langsung saja kita praktekkan cara pemberian kurung kurawal. Pada tanggal hari ini kita buat kurung kurawal pada kata tanggal. Pada nama kakak kita buat kurung kurawal pada nama. Pada umur kita buat kurung kurawal pada umur. Pada pendidikan kurung kurawal pada kata didik. Kerjaan kurung kurawal pada kata kerja. Selanjutnya pemberian kurung kurawal pada pertanyaan yang pertama pada kata tempat. Pertanyaan kedua kurung kurawal pada kata jenis. Begitu seterusnya sampai pertanyaan ke-7. Setelah selesai pembuatan field name-nya sampai pertanyaan nomor 7 pada kata jaring, selanjutnya yaitu pembuatan jawaban dengan cara letakkan kursor pada jawaban pertanyaan, pilih pick list, ambil date, lalu pilih automatic dates to DMY, klik insert. Selanjutnya untuk nama kakak, pick list, teks, buat berapa huruf, maksimalnya kita buat 20 huruf, insert. Untuk umur kita pilih numerik, digit before decimal pointnya 2, insert. Umur ambil pick list, ambil numerik, digit before decimal point 2, insert. Selanjutnya variabel didik, ambil pick list, numerik, digit before decimalnya 1. Selanjutnya untuk variabel kerja, ambil numerik, digit before decimal point 1, insert. Selanjutnya pertanyaan nomor 1, hanya 1 digit. Itu pertanyaan jawaban nomor 2, 1 digit. Pertanyaan nomor 5, 6. Kemudian klik make data file. Untuk melihat hasil data pekerjaan kita apakah sudah benar atau belum, maka akan terlihat seperti ini pada layar preview file. Lalu pilih preview data form untuk melihat hasil data pekerjaan kita apakah sudah benar atau belum, maka akan terlihat seperti pada layar. Kemudian buka kembali make data file, lalu pilih make data file, oke, klik oke, buat nama file yang sesuai kita inginkan. Oke. Selanjutnya buka aplikasi Epidata kembali dan melakukan pengecekan. Klik cek, ambil file yang telah tersimpan tadi. Klik cek, lalu pilih file yang sudah disimpan, open. Selanjutnya yaitu untuk membuat rank dan jam.
Kita mulai pada variabel pendidikan. Ranknya itu 1 sampai 4. Save. Selanjutnya pekerjaan. Ranknya 1 sampai 4. Save. Pada pertanyaan pertama, ranknya 1 sampai 2. Kedua, dengan jam 1 besar diletakkan ke pertanyaan nomor 2, 2 besar diletakkan ke pertanyaan nomor 3. Lalu save. Pertanyaan nomor 2, ranknya 1 sampai 2. Save. Pertanyaan nomor 3, ranknya 1 sampai 3. Pertanyaan nomor 4, tidak ada rank. Pertanyaan nomor 5, ranknya 1 sampai 2. Pertanyaan nomor 6, ranknya 1 sampai 3. Pertanyaan nomor 7, ranknya 1 sampai 2. Lalu save. Selanjutnya, setelah semuanya diberi rank, kita tekan close. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 tidak ada rank. Pertanyaan nomor 5, ranknya yaitu 1 sampai 2. P2 dengan jam 1 besar kita letakkan ke pertanyaan nomor 6, ya, 2 besar kita letakkan ke pertanyaan nomor 7. Tekan save. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, ranknya yaitu 1 sampai 3. Pertanyaan nomor 7, ranknya 1 sampai 2. Setelah semuanya di save, kita tekan close. Selanjutnya kita akan melakukan entry data. Tekan enter data, pilih file yang sudah disimpan, open, dan lakukan pengintrian data. Nama kakak yang pertama yaitu Ali. Ini umurnya 25 tahun, pendidikan 2, kerjaan 3. Pertanyaan nomor 1, tuh berat 3, memiliki jamban 1, diare 1. Confirmation save record to disk, kita tekan yes. Selanjutnya responden yang kedua, namanya itu Amir. Umur 40 tahun, pendidikan 2, pekerjaan 2, pengolahan sampah 3, berat sampah yang dihasilkan 5, memiliki jamban 2, diare 1. Kita tekan yes. Begitu selanjutnya sampai semua responden. Setelah selesai semuanya mengintrikan data dengan 15 responden, maka kita klik close form. Lanjut ekspor data. Kita pilih ekspor data ke SPSS. Kita pilih file yang telah disimpan di aplikasi API Data. Open, all, kita klik OK. Setelah ekspor data ke SPSS, selanjutnya buka aplikasi SPSS seperti pada layar, klik file, lalu tekan open, pilih syntax, ambil file yang sudah diekspor ke SPSS, open, oke. Setelah kita klik syntax akan muncul tampilan seperti pada layar, kita ambil run, kita klik all, maka akan muncul variable view pada layar dan data view. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu hitunglah berapa rata-rata di bawah, sajikan datanya dan buat interpretasinya. Untuk umur responden, kita pilih analyze, descriptive statistik, deskriptif, umur responden, variabel umur responden dimasukkan, lalu ambil option, kita centang pada mean, standard deviation, minimum, maksimum, dan variable list. Kita klik continue. Oke. Maka akan muncul tampilan output deskriptifnya, lalu kita copy keyword. Setelah kita copy keyword, maka kita akan buat tabel baru. Tabel 1 distribusi umur responden berdasarkan survei penyakit diare. Setelah kita copy keyword, kita buat tabel baru. Tabel 1 distribusi umur responden berdasarkan umur responden, N-nya 15, minimum 24, maksimum 65, min 40,20, standar deviasi 11,540. Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa rata-rata umur responden 40,20 tahun dan standar deviation-nya yaitu 11,540 tahun dengan umur terendah 24 tahun dan umur tertinggi 65 tahun. Untuk soal yang B berat sampah, kita klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif,
Kita masukkan variabel berat sampah. Option, maksimum, minimum, standard deviation, min. Continue, oke. Maka akan muncul output seperti pada layar. Lalu kita copy keyword. Tabel 2, distribusi berat sampah yang dihasilkan responden pada survei kejadian diare. Survei diare. Dari tabel 2 dapat kita lihat bahwa rata-rata berat sampah adalah 4,53 kg dengan standar deviation-nya 1,125 kg dan berat terendah 3 kg dan berat tertinggi 7 kg. Pertanyaan yang kedua yaitu itulah proporsi di bawah, sajikan datanya dan bentuk interpretasinya. Pendidikan responden. Kita klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita masukkan tabel variabel pendidikan. Klik chart. Kita centang view chart, p chart, persen, continue, oke. Maka akan muncul outputnya seperti pada layar. Untuk membuat persennya, dengan cara mendouble klik, lalu kita klik elemen, show data labels. Lalu kita kopikan diagram tersebut ke Word. Kita copy ke Word. Grafik 1, distribusi responden berdasarkan pendidikan. Dari grafik 1 terlihat jumlah pendidikan terbanyak adalah taman SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan persentase 26,67%, dan jumlah pendidikan terendah adalah taman SD dengan persentase 20%. Yang kedua yaitu pekerjaan responden. Terlebih dahulu kita buat kategorinya bekerja dan tidak bekerja. Kita ambil transform, record into different variables, lalu kita ambil variabel pekerjaan responden. Kita buat output variabelnya yaitu cut care. Kategori kerja. Change. Lalu ambil out and new values. Yang pertama kita ketikkan value 1, ini values-nya 1, lalu add 2, 1, add 3, 1, add yang keempat itu 0. Continue, lalu oke. Pada kategori kerja, values-nya 1 tidak bekerja. Baik. Add 0 bekerja. Sekarang 1 labelnya bekerja. Kerja. Add 0 tidak bekerja. Add. Lalu oke. Selanjutnya kita ambil klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita ambil variabel kategori kerja, lalu masukkan variabelnya. Klik chart, p chart, persentase, continue, oke. Akan muncul outputnya seperti pada layar berikut. Dan kita buat persentasenya dengan cara mengklik 2 kali, lalu elemen, show data labels. Kemudian kita copy keyword. Tabel 2, distribusi jumlah responden berdasarkan kategori kerja. Dari grafik 2 terlihat jumlah responden terbanyak adalah yang bekerja dengan persentase 73,33% dan jumlah responden terendah yang tidak bekerja dengan persentase 26,67%. Selanjutnya untuk proporsi tempat sampah, kita klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita ambil tempat sampah, masukkan variabel tempat pembuangan sampah, lalu chart, p chart, percentage, continue, oke. Maka akan tampil outputnya seperti pada layar. Kita buat presentasi dengan cara mengklik 2 kali, elements, show data labels. Setelah itu kita kopikan output keyword. Berikut grafik 3, distribusi responden berdasarkan tersedianya tempat pembuangan sampah. Dari grafik 3 terlihat jumlah responden terbanyak adalah yang tidak memiliki tempat penyediaan sampah dengan presentasi 53,33% dan jumlah responden terendah adalah yang memiliki tempat penyediaan sampah dengan presentasi 46,67%. Selanjutnya yaitu proporsi kejadian diare. Klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita masukkan variabel kejadian diare, lalu klik chart, view chart, presentasi, continue, oke. Maka akan tampil outputnya seperti berikut. Lalu kita buat presentasi dengan mengklik 2 kali, pilih elemen, show data labels. Lalu kita kopikan output keyword.
Grafik 4, distribusi responden berdasarkan kejadian diare. Dari grafik 4 terlihat jumlah responden terbanyak adalah anggota keluarga yang menderita penyakit diare dengan persentase 73,33%, dan jumlah responden terendah adalah anggota keluarga yang tidak menderita penyakit diare dengan persentase 26,67%. Selanjutnya pertanyaan ketiga, proporsi kategori berat sampah. Yang pertama, kita buat kategorinya terlebih dahulu, transform record into different variables. Kita ambil variabel berat sampah. Kita ambil variabel berat sampah, masukkan variabelnya, namanya itu cut kategori berat change value, buat rank 0 stroke 1 value 1 add, selanjutnya all of the value 1 add, continue, lalu oke. Setelah itu kita tekan analyze descriptive klik analyze descriptive statistik frekuensi, kita masukkan variabel kategori berat sampah, chart, p-chart, percentage, continue, oke. Lalu akan muncul outputnya seperti pada layar. Kita buat presentasinya, elements, show data labels, kita closekan, lalu kita copy keyword, grafik 1 distribusi kategori berat sampah. Dari grafik 1 terlihat jumlah responden yang menghasilkan sampah dengan kategori berat adalah 100%. Berikutnya persentase kategori umur dewasa muda dan dewasa tua. Terlebih dahulu kita kategorikan transform record into different variables. Lalu kita masukkan umur, nama kategori umur, change out values. Yang pertama harinya yaitu 20 stroke 40, value-nya 1, add all the value 0, add, continue, oke. Kita buat kategori umurnya, kategori 1 umur dewasa muda, add yang 0 umur dewasa tua, add. Lalu analyze descriptive statistik frekuensi, lalu kita ambil kategori umur, chart, p-chart, percentage, continue, oke. Akan muncul outputnya seperti berikut ini. Variabel umur, chart, p-chart, percentage, continue, oke. Maka akan muncul outputnya. Lalu kita presentasikan elemen, show data labels, close, kita kopikan keyword, grafik 2 yaitu kategori umur berdasarkan umur dewasa muda dan umur dewasa tua. Terlihat jumlah responden yang terbanyak adalah yang memiliki umur dewasa muda dengan persentase 60% dan jumlah responden yang terendah adalah yang memiliki umur dewasa tua dengan persentase 40%.